Oke, selamat sore semuanya. Oke, karena kita kemarin ada terkendala ya, karena ada beberapa libur ya yang kita kena. Ya, jadi saya buatkan video ajar ini untuk menjelaskan ya materi yang seharusnya diajarkan di kelas. Silakan disimak dan nanti untuk latihannya ketika kita pertemuan offline ya akan kita bahas. Nah, jadi yang pertama ya ini ada tentang jurnal penyesuaian. Jadi kalau kalian sudah menyimak ya, yang saya berikan latihan untuk membuat jurnal umum, kemudian membuat buku besar dan memposting ke neraca saldo. Nah, di sini ada satu hal lagi ya, bukan satu hal lagi ya, ada lanjutannya gitu ya, yang mungkin terjadi setelah neraca saldo selesai dibuat, yaitu di akhir periode ya, itu ada yang namanya kita memerlukan membuat jurnal penyesuaian namanya. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini ya, ini kenapa diperlukan gitu ya? Coba kita lihat dulu. Nah, jadi di sini ya, di dalam akuntansi ada dua dasar yang dikenal ya. Yang pertama dasar accrual dan yang kedua dasar tunai. Ya. Kalau dasar accrual ini artinya akuntansi mengakui atau mencatat transaksi pada saat transaksi itu terjadi. Ya, saat transaksi terjadi. Sedangkan dasar tunai, sebuah transaksi itu hanya akan dicatat saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Ya, makanya namanya dasar tunai karena kalau nggak ada kas yang terlibat, transaksi nggak akan dicatat. Nah, tapi yang kita gunakan di dalam akuntansi adalah dasar accrual ini. Ya, ini adalah yang disyaratkan gitu ya oleh standar akuntansi keuangan, yaitu kita akan menggunakan dasar accrual. Nah, kenapa? Karena dasar accrual ini akan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat. Ya. Jadi, kalau semakin lengkap ya data disajikan berarti semakin baik juga informasi yang diambil ya atau diterima oleh para pengambil keputusan ya saat mereka membutuhkan informasi ya baik untuk menilai kesehatan keuangan, menilai prospek perusahaan dan lain-lain. Nah, jadi di dasar accrual itu karena dia akurat karena dia mencatat transaksi itu saat transaksi terjadi, bukan hanya saat ada penerimaan atau pengeluaran kas. Sehingga informasi akuntansi memberikan gambaran yang sebenar-benarnya memang terjadi. Begitu. Ya. Jadi tujuan penyesuaian apa? Yang pertama, agar setiap akun nominal, yaitu akun-akun pendapatan, akun-akun beban, itu menunjukkan pendapatan dan beban yang memang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Dan yang kedua, agar setiap akun real ya, aset atau kewajiban, itu menunjukkan jumlah yang sebenar-benarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, jadi di dalam jurnal penyesuaian ya, di sini ada dibagi gitu ya, nih secara teori ya, dibagi menjadi dua kelompok penyesuaian. Yang pertama ada kelompok deferral ya, yang kedua ada accrual. Nah, kelompok deferral ini adalah ketika pencatatan akuntansi menimbulkan penundaan pengakuan ya, suatu beban atau pendapatan. Contoh, ketika ada beban yang ditunda atau beban dibayar di muka ya. Jadi beban dibayar di muka itu bebannya dibayar dulu di muka tapi sebenarnya belum jadi beban. Makanya namanya beban ditunda. Dan yang kedua pendapatan ditunda, yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, jadi ada yang bayar pendapatan, ada yang pakai jasa nih. Kita belum ngasih jasanya, tapi dia udah bayar duluan gitu loh. Jadi ini sebenarnya pendapatannya ditunda. Ya, belum jadi pendapatan, tapi kita nyatetnya sebagai pendapatan diterima di muka. Ya, karena kan yang namanya terjadi memang harus dicatat toh. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kelompok accrual ya, ini adalah ketika ada keterlambatan pencatatan akuntansi sehingga perusahaan belum mencatat pendapatan atau beban. Ya, contoh, ketika masih ada beban yang harus dibayar ya. Berarti di sini ada utang beban dan ada pendapatan yang masih akan diterima. Ya, berarti ada piutang.
Ya, jadi ini intinya ya, yang kelompok akrual ini ada beban yang belum kecatat, ada pendapatan yang belum kecatat juga, gitu ya, yang masih akan diterima nanti, tapi kita belum nyatet. Gitu. Nah, jadi perbedaannya lagi ya, untuk kelompok deferral, ya, pada periode saat ini itu kasnya udah diterima atau kasnya udah dibayarkan, dan nanti di periode berikutnya baru pendapatan atau beban itu dicatat atau diakui. Sedangkan kelompok akrual, pada periode ini pendapatan atau bebannya dicatat, tapi periode berikutnya baru ada kas yang akan diterima atau akan dibayarkan. Nah, jadi di jurnal penyesuaian ini ya, kira-kira ada 5 jenis jurnal ini ya, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, depresiasi, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih akan diterima. Kita lihat yang awal dulu, beban dibayar di muka. Nah, ini adalah ketika ada beban yang dibayarkan di muka gitu ya, tapi belum bisa kita akui sebagai beban secara keseluruhan gitulah ya. Nah, contohnya ini adalah begini. Nah, ini deh. Ini ya. Misalnya nah di sini jurnalnya kan ada biasa di sebelah kiri ada tanggal transaksi ya. Misalnya tanggal 1 Februari gitu ya. Kita membayar asuransi dibayar di muka. Misalnya asuransi dibayar di muka, kita bayar 12 juta untuk 1 tahun nih. Ya. Misalnya ini bayar 12 juta nih. 12 juta. Ya. Jadi otomatis karena kita bayar kan ada kas keluar tuh 12 juta. Nah, kita akan menyesuaikan ini. Jurnal penyesuaiannya apa yang kita akan lakukan? Nah, di akhir periode ya, misalnya ini ya, tanggal transaksinya ini 1 Februari gitu ya. 1 Februari tahun 2022. Gitu. Penyesuaian. Nah, penyesuaian ini selalu akhir bulan ya. Jadi misalnya ya di tanggal 28. Ya. Kita akan mencatat berapa dari 12 juta ini yang boleh diakui sebagai beban. Yang sudah seharusnya dicatat sebagai beban gitu ya. Nah, ini kan asuransi dibayar di mukanya dibayar untuk 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun ya, 12 juta. Berarti per bulannya kan 1 juta. Jadi, yang udah boleh diakui sebagai beban di bulan Februari yaitu 1 bulan aja. Yaitu kita akan nyatat adanya beban asuransi sebesar 1 juta. Dan kreditnya apa? Kreditnya kita akan mengurangi asuransi dibayar di muka ini yang sudah menjadi beban yaitu 1 juta ini. Jadi ini 1 juta. Oh. Jadi di sini kreditnya 1 juta. Nah, seperti itu jurnal penyesuaiannya untuk beban dibayar di muka. Nah, kemudian misalnya ada beban perlengkapan. Nah, misalnya kita di awal bulan tanggal 1 ada nilai perlengkapan 5 juta. Ya, misalnya kita di perlengkapan 5 juta gitu. Nah, terus di akhir bulan di informasi penyesuaian ada kata-kata begini. Perlengkapan yang sudah terpakai adalah sebesar 2 juta. Nah, kita catat berarti ada jurnal penyesuaian yaitu ada beban perlengkapan yang juga mengurangi perlengkapan yaitu yang udah kepakai tadi katanya 2 juta. Ya. 2. Sini juga 2 juta. Nah, seperti itu penyesuaian. Oke. Selain beban dibayar di muka, nah di sini ada jurnal penyesuaian untuk depresiasi.
buat yang baru pertama kali dengar kata depresiasi. Nah, ini depresiasi ini adalah penyusutan ya yang dikenakan ke aset tetap. Nah, jadi begini, aset tetap ya. Aset tetap itu adalah aset harta yang ciri khasnya adalah masa penggunaannya yang panjang. Contoh, gedung ya, mesin, kendaraan, peralatan, komputer ya. Nah, itu aset tetap itu yang penggunaannya panjang ya, lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, penurunan ya. Jadi aset tetap ini kita asumsikan ya, dan memang ya kenyataannya dia akan mengalami penurunan kemampuan dan penurunan nilai. Karena kan dipakai terus. Ya kayak kita punya motor gitu ya, kendaraan, tiap tahun dia pasti mengalami penurunan kemampuan ya. Jadi lama-lama setelah bertahun-tahun dipakai harus diganti ya. Ketika dia sudah nilai ya mungkin sudah tidak berperforma optimal gitu ya. Ya, dia tidak optimal seperti awal-awal baru beli gitu ya. Nah, sama kayak aset tetap ya. Jadi dianggap ada penurunan kemampuan dan penurunan nilai aset karena dia terus digunakan dalam operasi perusahaan. Ya, penurunan ini ya merupakan beban yang harus dikorbankan untuk memperoleh pendapatan gitu istilahnya. Nah, beban ini yang dikorbankan ini harus dicatat ya. Jadi pembebanan ini secara akuntansi akan dilakukan ya dengan secara sistematis. Jadi ada perhitungannya ya. Ini namanya kita menghitung penurunan nilainya secara sistematis sepanjang umur ekonomis atau masa manfaat aset yang kita miliki itu. Ya, kalau pernah dengar penyusutan metode garis lurus, metode yang lain-lainnya lagi ya. Nah, itulah depresiasi atau penyusutan sama ya. Ya, jadi proses pengalokasian beban perolehannya ini adalah depresiasi. Ya. Contoh, misalnya ada mesin cetak yang kita beli ya. Nah, ini misalnya kita percetakan, beli mesin senilai 10 juta ya. Ya, contoh. Atau 12 juta deh. Ya. Kita belinya 12 juta. Oke, jadi dia mesinnya 12 juta. Misalnya dia umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomisnya misalnya 5 tahun. Ya. 5 juta. 5 juta. 12 juta. Dibagi 5 tahun. Ya. Misalnya dia umur ekonomis mesin 5 tahun. Jadi penyusutannya adalah 12 juta dibagi 5 tahun ya. Jadi per tahunnya adalah sebesar 2.400.000 disusutkannya ya. Ini per tahun. Jadi tiap bulan 2.400.000 ini dibagi 12 bulan. Ya. Sama dengan 200.000 per bulan. Jadi tiap bulan disusutkan. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya ya, ini depresiasi mesin cetak menjadi, misalnya ini untuk bulan Februari aja ya, dia beli bulan Februari, terus kita catat beban depresiasi bulan Februari. Menjadi beban depresiasi mesin cetak ya, ini 200.000. Pasangannya beban depresiasi ya, ini selalu diisi ya, nama aset yang didepresiasi apa. Pasangannya itu selalu akumulasi depresiasi. Ya. Jadi seperti ini. Nah, akumulasi depresiasi mesin cetak
200.000. Ya. Jadi kenapa akun pasangannya pasti akumulasi depresiasi ya? Nah, ini karena ya, ini supaya ya, manajemen itu ya biasanya ingin supaya beban perolehan aset tetapnya selalu kelihatan di neraca. Nah, jadi akumulasi depresiasi ini ya, itu dia bisa disebut sebagai aset kontra. Ya, jadi dia adalah aset tapi saldo normalnya kredit. Ya. Jadi dia selalu kelihatan di neraca di bawah nilai aset tetap. Contohnya begini. Nah, ini ya di neraca, di bagian aset tetap, misalnya ada mesin cetak. Nilainya berapa? Kemudian di bawahnya akan ada akumulasi depresiasi mesin cetak itu. Nah, biasanya dalam kurung atau warna merah, minus gitu karena saldonya kredit. Sehingga di sini nilai mesin cetaknya ini dikurangi ini. Demikian juga dengan aset tetap lainnya. Pasti akan ada akumulasi depresiasi aset itu di bawahnya. Begitu. Terus ya, jadi seperti itu ya. Ini jurnalnya ya. Beban depresiasi mesin cetak pada akumulasi depresiasi mesin cetak. Nah, kemudian untuk jurnal pendapatan diterima di muka. Nah, ini ketika ada itu ya saya bilang, jadi ada yang mau pakai jasa kita belum ngerjain, tapi dia udah bayar. Ya, misalnya dia bayar 800.000 untuk pengerjaan jasa selama 2 bulan. Dia bayar nih, saya kasih ya kamu bayaran duluan 800.000. Oke, kita catat menerima kas 800.000 dan menerima pendapatan sewa diterima di muka 800.000. Jurnalnya ya, ketika 1 bulan ini berjalan kan kita udah ngerjain tuh 1 bulan. Kan ini untuk 2 bulan katanya. Jadi untuk bulan ini yang udah kita boleh akui sebagai ini pendapatan jasa misalnya. Yang udah boleh kita akui sebagai pendapatan jasa adalah 400.000 ya, yang untuk sebulan. Nanti bulan depannya lagi yang dia akan diakui sisanya lagi 400.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau jurnal beban yang masih harus dibayar. Nah, ini berarti misalnya begini. Nah, kita baru ingat. Wah, ada karyawan bagian mana? Oh, atau ada supir yang kita belum bayar gajinya. Nah, berarti kita ada beban gaji. Ya, misalnya lupa bayar 1 juta. Nah, berarti kita ada beban gaji 1 juta. Dan utang gaji. Ya, karena kita belum bayar ya ke dia. Jadi masih berupa utang. Nanti kalau udah dibayar baru utang gaji pada kas gitu di bulan depannya. Ya, ini kan baru penyesuaian toh. Nah, pendapatan yang masih akan diterima agak mirip-mirip. Jadi ini kita baru ngeh gitu ya, atau baru dikasih tahu sama karyawan misalnya. Oh, ini kita ada ngerjain kemarin, kita ngasih jasa ke Pak A ya. Ke Pak A kita ngerjain senilai 500.000, tapi belum dibayar, katanya dibayarnya nanti bulan depan. Walah, udah kita catat ya. Penyesuaian berarti ada piutang 500.000 dan kita memperoleh pendapatan 500.000. Nih, nanti bulan depan baru dibayar piutangnya ini sama si Pak A itu. Tuh. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk penyesuaian. Nah, jadi ini ada latihan soal ya. Silahkan kalau mau coba dikerjakan di rumah boleh. Nanti setelah UTS akan kita bahas di kelas ya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk jurnal penyesuaian. Nah, silahkan dipelajari ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya atau waktu kita ketemu pertemuan offline ya. Sekian dan terima kasih.